Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Tadi malam saya berkata bahwa Paskah itu bukan suatu peringatan. Tetapi Paskah adalah satu situasi di mana kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasanya, bukan peristiwanya. Sebab kitab suci tidak merupakan laporan pandangan mata tentang peristiwa itu. Tidak, sama sekali tidak. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana proses kebangkitan itu terjadi. Yang pasti adalah kitab suci mengatakan Kristus Yesus sungguh-sungguh benar-benar sudah bangkit. Dan kitab suci mengatakan bahwa yang nampak adalah satu, batu di kubur itu sudah terbuka, sudah tergolek, sudah tergulung, sudah terguling. Lalu kemudian ada kain kapan yang biasa dipakai untuk membungkus jenazah. Kain itu sudah terlipat dengan baik, sudah tergulung dengan rapi. Lalu kemudian prajurit-prajurit, serdadu-serdadu yang berjaga di makam itu, mereka sungguh ketakutan. Nah, ini yang sebenarnya ditulis oleh kitab suci, tetapi bagaimana prosesnya tidak dilaporkan oleh kitab suci. Nah, sekarang yang penting untuk kita adalah itu, kuasanya itu, kuasa kebangkitan Tuhan itu. Nah, kuasa itu pertama membuat kita memecahkan teka-teki. Apa itu teka-teki? Teka-teki tentang hidup kita. Nasib kita di masa depan yang menjadi satu tanda tanya besar, bahkan sampai hari ini pun tetap menjadi tanda tanya bagi kita setiap orang. Apa nasib kita di masa depan setelah kita mati? Nah, ini terjawab dengan kebangkitan Tuhan. Kitab suci mengatakan Dia yang sulung. Waktu Yesus lahir, dikatakan bahwa Maria membungkus anaknya yang tunggal itu dengan lampin. Anaknya yang sulung. Kata sulung itu artinya ahli waris. Dia punya hak untuk menentukan apa saja. Itu adalah hak anak sulung. Nah, kalau kitab suci mengatakan Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati yang bangkit, maka dia punya hak juga untuk menghantar semua pengikut-pengikutnya untuk bangkit bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu kita menerima pembaptisan itu. Dengan kita dibaptis, itu artinya kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama-sama dengan dia. Itu adalah teka-teki tentang nasib kita di masa depan yang terjawab dengan kebangkitan Tuhan. Jadi kalau kita punya sanak saudara, kita punya orang-orang yang kita kasihi, sudah mendahului kita, ibu bapak, janganlah kita tidak tahu tentang nasib mereka, tetapi kita harus tahu tentang nasibnya. Dan nasibnya itu adalah di dalam kehidupan kekal yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia hidup.
Yang kedua, kebangkitan Tuhan juga membuat kita harus berpikir lain. Berani melawan arus sekalipun perlawanan kita itu mungkin akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita. Untuk mengerti cara berpikir lain itu, saya bercerita tentang satu peristiwa supaya kita mengerti. Ada seorang tentara, dia adalah pengawal dari jenderalnya. Mereka pergi berenang. Dan ibu bapak kita tahu, dalam struktur militer itu hierarkinya itu sangat ketat. Artinya antara bawahan dengan atasan itu tidak main-main. Bawahan harus hormat. Dan yang kedua, harus menunggu perintah. Laksanakan. Siap, gerak, laksanakan. Itu dalam struktur militer. Nah, sekarang pengawal ini menghantar jenderalnya untuk pergi berenang. Sayangnya Pak Jenderal tidak tahu berenang. Pengawal oke. Pada waktu mereka berenang itu terjadi musibah. Artinya Pak Jenderal mau tenggelam karena tidak tahu berenang. Mestinya tentara itu, pengawal itu, dia berpikir menurut struktur militer. Tunggu perintah dulu, baru laksanakan. Jadi mesti ada orang lain yang bilang, Pak, laksanakan, ambil dia, tolong dia supaya dia tidak tenggelam. Tetapi kan hanya mereka berdua. Jadi siapa yang memerintah? Apakah jenderalnya memerintah dia? Wong sudah hampir mati tenggelam, mati lemas, sudah minum air. Pengawal tidak tunggu perintah, tidak tunggu laksanakan, dia langsung berenang dan pergi menyelamatkan jenderalnya itu. Coba kita pikir, kalau dia berpikir menurut struktur militer, aku belum diperintah kok. Ya matilah jenderalnya. Tetapi karena dia berpikir lain, nah itulah yang membuat dia menyelamatkan orang lain. Nah ibu bapak, kebangkitan Tuhan membuat kita harus berani berpikir lain. Berpikir alternatif jika itu untuk keselamatan sesama. Jika itu untuk kebahagiaan orang-orang yang kita kasihi. Jika itu untuk kebahagiaan sesama. Jika itu untuk kebahagiaan orang-orang kecil. Kita lakukan sesuatu untuk mereka sekalipun kita melawan arus. Kebangkitan Tuhan membuat kita berani untuk berpikir alternatif. Dan yang terakhir, ibu bapak, saudara-saudari, kebangkitan Tuhan juga membuat kita untuk berani. Berani bersama-sama dengan Kristus mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tadi di dalam kitab suci, keberanian itu ditampakkan di dalam bacaan pertama ketika Petrus datang ke rumah perwira Roma yang kafir. Namanya Cornelius. Petrus dengan berani berkhotbah di rumahnya itu. Karena seluruh isi rumahnya berkumpul. Petrus dengan berani mewartakan Yesus kepada perwira Cornelius dengan keluarganya. Dan keberanian itulah menyelamatkan perwira Cornelius sebab dia menjadi Kristen. Nah, keberanian yang berikutnya adalah dalam bacaan yang kedua tadi dari surat Kolose dikatakan bahwa kita harus berani memandang perkara-perkara yang di atas. Jangan perkara-perkara yang di bumi. Atau dengan bahasa saya, kita mesti punya keberanian terbang seperti burung Raja Wali. Jangan senang terus menjadi ayam. Ayam itu cari makan di bumi. Dan dia tidak bisa terbang. Terbangnya rendah doang. Kita mesti berani terbang tinggi. Seperti Raja Wali. Artinya kita mau mewujudkan mimpi-mimpi kita itu.
Seperti burung Raja Wali itu, mimpi yang setinggi-tingginya. Apa itu? Mimpi setinggi-tingginya, saya bermimpi untuk menjadi orang benar. Saya bermimpi untuk menjadi orang yang adil. Saya bermimpi untuk menjadi orang yang setia di dalam rumah tangga. Saya bermimpi untuk menjadi orang yang saleh sudah pada waktu saya masih hidup. Ini mimpi-mimpi besar yang kita harus berani bersama-sama dengan Tuhan yang bangkit mewujudkan mimpi itu. Ibu bapak, saudara-saudari, saya ucap selamat pesta Paskah kepada kita semua. Semoga kuasa kebangkitan Tuhan memberi kepada kita satu keberanian baru untuk membuat lompatan-lompatan hebat untuk mewujudkan diri kita semakin menjadi sempurna sama seperti Yesus. Amin.